Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat syurga, hadirin wal hadirah dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita hidup di zaman modern, di era teknologi yang serba canggih, sehingga berita apapun baik di dalam negeri maupun di luar negeri bisa dengan mudah kita dapatkan dalam satu wadah, yakni sosial media. Baik itu melalui smartphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan adanya sosial media ini memberikan kita dampak positif atau bahkan dampak negatif? Semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah mampu kita menggunakan sosial media penuh dengan tanggung jawab, hanya untuk hal-hal yang berbau kemanfaatan, mencari ilmu, menyebarluaskan informasi, atau bahkan menjalin tali silaturahmi? Atau dengan adanya sosial media ini kita jadikan sebagai alat untuk menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, serta fitnah yang bertujuan untuk memecah belah antar kelompok, umat maupun individu. Semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tapi yang menjadi kenyataannya, justru pada zaman sekarang tidak sedikit orang-orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, serta fitnah. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini saya pribadi akan membahas bagaimana cara Islam dalam menyikapi berita hoaks, ujaran kebencian, serta fitnah. Yang jelas berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, Islam adalah agama yang damai. Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Islam adalah agama yang benar-benar mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati, untuk benar-benar teliti, terutama dalam menangkap sebuah informasi. Adapun yang Islam ajarkan, yang pertama, ketika kita mendapatkan sebuah informasi, berita tentang apapun itu, alangkah baiknya kita periksa dengan teliti. Apakah narasumbernya dapat dipercaya? Apakah berita tersebut, peristiwa tersebut benar-benar terjadi adanya? Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik yang membawakan kabar berita, maka periksalah dengan teliti olehmu. Jangan sampai engkau menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum karena ketidaktahuanmu tentang kebenaran berita tersebut, agar kamu tidak menyesal atas apa yang telah kamu perbuat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jelas dari ayat tadi Allah benar-benar mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan informasi, ketika kita mendapatkan berita, alangkah baiknya benar-benar kita teliti terlebih dahulu. Apalagi kalau info atau berita tersebut bersangkutan dengan nama baik suatu lembaga, nama baik seseorang maupun nama baik kelompok. Iya kalau benar, kalau salah bagaimana? Jatuhnya bisa jadi dosa jariah
bahkan menjadi fitnah. Bahkan kalau benar sekalipun, kalau itu menyangkut aib seseorang, jatuhnya adalah ghibah. Jadi kita harus benar-benar teliti, hadirin. Yang kedua, lagi-lagi Islam benar-benar mengingatkan kepada kita, kalau kita mendengar suatu peristiwa, suatu berita, melihat sebuah kejadian, kalau kita tidak benar-benar mengetahuinya, jangan kita merasa paling paham. Jangan merasa kita paling tahu. Jangan merasa kita paling benar. Lalu kita membuat satu kesimpulan, lalu menyebarluaskan. Padahal Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, lagi-lagi Islam mengingatkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya, jangan pernah kita merasa paham. Lalu kita menyebarluaskan. Kita update status di Snapgram, di story WhatsApp, chat teman-teman dan yang lainnya. Padahal ingat kata Rasulullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kalian percaya kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau kalian diam. Jadi, kalau sekiranya apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita ucapkan dapat memecah belah antar golongan, antar umat, antar kelompok maupun antar individu, lebih baik kita diam. Sebab kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia ada pada penjagaan lisannya. Kita lihat hadirin, berapa banyak manusia yang tidak bisa menjaga lisannya. Akhirnya mereka saling pukul-pukulan, gontok-gontokan. Bahkan tidak jarang mereka saling bunuh-bunuhan. Oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang menyebabkan kemudaratan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.